Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Lestari, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah degeneratif pada lansia. Adapun definisi degeneratif, penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu. Ada cukup banyak jenis penyakit degeneratif yang terkait dengan penuaan atau memburuk selama proses penuaan, terkait juga masalah genetik dan pilihan gaya hidup. Kemudian yaitu gangguan sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Kemudian ada jenis kelenjar sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar adrenal, yaitu dua kelenjar yang berada di atas ginjal. Fungsinya adalah melepaskan hormon kortisol. Yang kedua yaitu hipotalamus, yaitu bagian otak tengah bawah yang memberitahu kelenjar pituitari kapan harus melepaskan hormon. Yang ketiga yaitu ovarium, yaitu organ reproduksi wanita yang melepaskan sel telur dan menghasilkan hormon seks. Yang keempat yaitu sel pulau di pankreas, yaitu sel yang membantu mengontrol pelepasan hormon insulin dan glukagon. Yang kelima yaitu paratiroid, yaitu 4 kelenjar kecil di leher yang berperan dalam perkembangan tulang. Yang keenam, kelenjar pineal, yaitu kelenjar di dekat pusat otak yang berfungsi untuk mengatur pola tidur. Yang ketujuh yaitu kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar di dasar otak di belakang sinus. Yang kedelapan, testis, yaitu kelenjar reproduksi pria yang menghasilkan sperma dan hormon seks. Yang kesembilan yaitu timus, yaitu kelenjar di dada bagian atas yang membantu mengembangkan sistem kekebalan tubuh di awal kehidupan seseorang. Yang kesepuluh yaitu tiroid, yaitu kelenjar berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher yang berfungsi mengontrol metabolisme. Kemudian ada juga penyebab gangguan sistem endokrin. Peningkatan atau penurunan kadar hormon endokrin dapat disebabkan oleh yang pertama, masalah dengan sistem umpan balik endokrin, yang kedua penyakit tertentu, yang ketiga kegagalan kelenjar untuk merangsang kelenjar lain untuk melepaskan hormon, yang keempat kelainan genetik seperti multiple endokrin neoplasia atau MEN atau hipotiroidisme kongenital, yang kelima yaitu infeksi, yang keenam cedera pada kelenjar endokrin, dan yang ke-7 tumor kelenjar endokrin. Kemudian akibat gangguan sistem endokrin, yang pertama diabetes. Gangguan dalam regulasi gula darah dapat menyebabkan komplikasi seperti kerusakan saraf, masalah mata, penyakit jantung, dan masalah ginjal. Yang kedua yaitu hipotiroidisme, yaitu produksi hormon tiroid yang rendah dapat mengakibatkan penurunan energi, penambahan berat badan, kulit kering, dan masalah mood. Tiga yaitu hipertiroidisme, yaitu produksi hormon tiroid yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, penurunan berat badan, kecemasan, dan masalah tidur. Yang keempat, sindrom Cushing, yaitu produksi berlebihan hormon kortisol dapat menyebabkan perubahan fisik seperti peningkatan berat badan di area wajah dan punggung, kulit tipis, serta masalah tulang. Yang kelima yaitu penyakit Addison, yaitu kekurangan hormon kortisol dan aldosteron dapat mengakibatkan lelah kronis, tekanan darah rendah, dan gangguan elektrolit. Yang keenam yaitu gangguan hormon seks, yaitu seperti estrogen dan testosteron dapat menyebabkan masalah reproduksi, perkembangan seksual yang tidak normal, dan masalah menstruasi. Yang ketujuh yaitu gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan yaitu gangguan dalam produksi hormon pertumbuhan dapat menghambat pertumbuhan fisik pada anak-anak. Yang kedelapan yaitu gangguan keseimbangan elektrolit, yaitu gangguan hormon seperti hormon paratiroid dan hormon antidiuretik dapat mengganggu keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Kemudian adapun masalah degeneratif sangat penting dan perlu dilakukan perawatan. Masalah degeneratif seperti diabetes sangat penting untuk mendapatkan perawatan yang tepat pada sistem endokrin. Diabetes adalah kondisi di mana tubuh tidak merespon insulin dengan baik atau tidak memproduksi cukup insulin. Kondisi ini dapat mengakibatkan peningkatan kadar gula darah yang merusak organ dan jaringan dalam jangka panjang.
Perawatan diabetes melibatkan berbagai langkah, termasuk yang pertama, manajemen gaya hidup, yaitu perubahan dalam pola makan sehat, pengendalian berat badan, dan olahraga teratur dapat membantu mengatur kadar gula darah. Yang kedua, yaitu pengukuran kadar gula darah, yaitu mengukur kadar gula darah secara teratur, membantu mengontrolnya dan mengidentifikasi perubahan yang perlu dalam pengobatan. Yang ketiga yaitu obat-obatan. Dokter mungkin meresepkan obat-obatan untuk membantu mengendalikan kadar gula darah seperti metformin, insulin, atau obat lainnya. Keempat yaitu pantauan medis rutin. Berkonsultasi dengan dokter secara berkala sangat penting untuk memantau kondisi, menyesuaikan perawatan, dan mencegah komplikasi. Yang kelima yaitu pendidikan dan pencegahan, yaitu memahami kondisi diabetes dan mengadopsi tindakan pencegahan yang sesuai seperti menghindari komplikasi seperti kerusakan saraf atau masalah kardiovaskular. Yang keenam yaitu manajemen stres, yaitu mengelola stres dapat membantu mengatur kadar gula darah karena stres dapat mempengaruhi metabolisme. Yang ketujuh, pendekatan tim. Kolaborasi dengan tim perawatan kesehatan termasuk dokter, ahli gizi, dan pendidik diabetes dapat membantu dalam manajemen yang holistik. Mengelola diabetes dengan baik melalui perawatan yang tepat dan gaya hidup sehat dapat membantu mencegah komplikasi serius dan meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes.